Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa di Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia. Pada akhir-akhir ini negara kita sedang menghadapi situasi di mana PGRI sebagai organisasi profesi sedang diuji tentang keberadaannya sebagai organisasi ketenagakerjaan yang memuliakan guru. TV Aspirasi Guru kini hadir bersama beberapa orang narasumber dari kalangan guru yang secara normatif sudah dinyatakan lulus dengan sistem pengelolaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber untuk mendengarkan seperti apa sih riwayatnya, harapan-harapannya, dan apa yang sedang diperjuangkan oleh mereka. Di sini TV Aspirasi Guru mewadahi aspirasi mereka untuk memberikan informasi yang valid dan murni aspirasi guru yang mulia. Baik, sahabat TV Aspirasi Guru, kita berkenalan dengan 3 orang narasumber. Dipersilahkan mulai dari Ibu yang sebelah kanan. Silahkan Ibu memperkenalkan ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Ruyati Hasanah. Saya dari Keragilan, bertugas di SDN Cilebu 3. SDN Cilebu 3. Sejak tahun berapa Ibu bertugas? 2004, Pak. 2004. Alhamdulillah kemarin tahun 2021 dinyatakan lulus P3K. P3K di SDN Cilebu 4. SDN Cilebu 3. Cilebu 3. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa TV Aspirasi Guru, Inspirasi Indonesia. Mohon izin perkenalan diri. Nama saya Busron MPD. Saya dari SD Negeri Cerocoh, Kecamatan Pontang. Saya menjadi guru semenjak tahun 2006, Pak Haji. 2006. Tapi sebelumnya di yayasan dulu, di guru swasta. Kalau di negeri dari 2020. Itu saja para mirsa. Terima kasih. Baik, mangga AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Agung Saputra, bekerja atau bertugas sekarang dari tahun 2004, tepatnya 1 Maret 2004 di UPT SD Negeri Impres Cikesal, Kecamatan Cikesal. 2004 di SD Negeri Impres Cikesal, Pak. Di SD Impres Cikesal. Ya. Baik pemirsa TV Aspirasi Guru, kita sudah mengenal siapa narasumber kita. Mari kita dengarkan riwayat sampai pada akhirnya, sampai sekarang sedang apa mereka perjuangkan. Mari kita bersamai. Barangkali bisa disampaikan riwayat singkatnya seperti apa perjalanan sampai hari ini dari tahun 2004 itu. Mas Agung Ngapain ya? aja? Maka simpel saja. Ya. Terima kasih para pemirsa. Memang betul kami adalah honorer sejak tahun 2004 di SD Negeri Impres Cikesal, di mana dari tahun 2004 ini kami mengabdi dan mendedikasikan seluruh kehidupan kami untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang kami melalui dunia pendidikan. Di tahun 2021 ini alhamdulillah kita sudah mengikuti P3K. Tetapi sebelum itu banyak sekali suka, banyak sekali duka. Tetapi kalau bersama siswa tidak ada duka seperti itu. Riwayat atau sejarah atau historis yang kami lakukan memang banyak, beragam, dan sekali lagi itu bagian sejarah yang tidak akan terlupakan. Bagaimana kami dulu bersama PGRI difasilitasi
ke istana, tepatnya di Monas. Beberapa hari di situ kami biasanya tidurnya di kasur, saat itu tidurnya di rumput seperti itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2000, yang terakhir itu 2012 Pak. 2012 ya. Tahun yang lalu ya. Iya Pak. Itu menyampaikan aspirasi ke pusat ya. Iya, ke pusat Bapak. Bersama PGRI, betul, karena beliau organisasi yang menurut kami kompeten dan juga sudah seluruh kabupaten kota bahkan sampai ke ranting-rantingnya ada Pak. Oke. Dari hasil pertemuan itu apa yang keluar dari kebijakan dari pemerintah atas aspirasi itu? Yaitu tentang akan diadakannya seleksi untuk P3K, gitu, seperti itu. Tuntutan yang waktu itu disampaikan apa sehingga munculnya sistem P3K itu? Tuntutannya memang sekali lagi kami di sana kan yang namanya masa tentu ada korlap, ada pimpinan ya. Tetapi pimpinan kami itu menginginkan bahwa setidaknya ada kesejahteraan bagi kita, dan itu Pak Haji terbukti pada tahun 2019-an lah gitu ya, kami dapat tuh 700.000 untuk kategori 2 Pak Haji gitu. Kategori 2 dapat 700.000 dari Pemda Kabupaten Serang ya. Atas perjuangan. Alhamdulillah betul. Ke Monas itu. Iya. Monas. Pemirsa TV Aspirasi Guru, ini perjalanan tahap awal dulu. Tetapi ternyata kan dalam perjalanannya ternyata atas perjuangan bersama dengan PGRI sebagai sebuah organisasi ketenagakerjaan yang membersamai bagaimana memuliakan, meninggikan martabat guru. Maka setiap langkah perjuangannya kami bersama. Nah, di tengah kita ada Pak Busron akan menjelaskan tahapan ketika akhirnya keluar kebijakan secara normatif ya, ada peraturan yang khusus bagaimana turunan dari undang-undang sampai ke lahirnya peraturan pemerintah tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Itu kan setelah Setelah perjalanan. kesininya kan. Nah, mengapa Pak Busron barangkali Pak bisa menceritakan? Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Sebelum masuk ke situ, izinkan Busron sendiri bagian daripada honorer sekolah Pak Haji. Honor murni, belum termasuk ke kategori 2 ya. Yang tidak masuk data. Iya. Kalau Mas Aku Kenapa? sudah masuk kategori Kategori 2, dua. sejak tahun berapa dapat predikat honorer K2? Sejak ada aturan tentang kategori 2 Pak. Kan dulu ada aturannya kategori 1, kategori 2 Honor murni ya. Yang di bawah Kalau tahun Eteh 2005. iya itu tadi sama dengan seperti K2. Kang Agung. K2 ya. K2. Dan sepengetahuan Eteh dan AA itu di teman-teman di Kabupaten Serang itu ada berapa sebenarnya? 1.438 orang untuk K2. 1.438 orang K2. Iya. Itu tidak termasuk tidak hanya guru Pak, itu ada Iya, tenaga teknis. dan Ada tenaga teknis lainnya Iya, ya, ada ada. operator mungkin ya. Iya. Oke. Baik. Lanjut. Baik. Kalau Busron sendiri bagian daripada honor sekolah ya, honor murni Honor yang jumlahnya pastinya lebih banyak ya. Iya. Dari K2 4.000 ribuan. sekabupaten Di gitu Pak Kabupaten Haji. Serang saja. Iya, kurang lebih 4.000-an ya Bu Yati. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi dan teman-teman juga baik honor murni, K2 ataupun swasta termasuk PPG merasa bersyukur gitu Pak Haji dengan adanya perhatian pemerintah terkait dengan adanya rekrutmen P3K di tahun 2021 ya. Ini berkat upaya teman-teman tadi K2 dan yang lainnya ya, yang sampai tidur di rumput dengan PGRI juga. Alhamdulillah pada tahun 2021 kita diberikan kesempatan. Sebenarnya P3K ini di tahun 2019 sudah pernah ada. Pada waktu itu hanya beberapa kabupaten kota ya yang menyelenggarakan. Kalau di Provinsi Banten tuh hanya Kota Serang dan Cilegon ya, kalau nggak salah.
tahun 2019. 2019 itu. Sedangkan di Kabupaten Serang sendiri Baru dibuka 2021. 2021. Artinya ini perdana Pak Haji ya. Perdana, tapi AAET yang bertiga ini termasuk yang pertama dan masuk Alhamdulillah. diumumkan lulus di sekitar bulan apa? Di tahap 1 ya. Di bulan November. November November. 2021. Iya. Oke, masih Baik. dilanjutkan? Baik. Ini tentunya erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya, Undang-Undang Manajemen ASN. Bahwasanya sedikit mungkin ini sharing, bahwasanya ASN itu kan di negeri kita ini ada dua ya Pak Haji ya. Betul. Pertama PNS, yang kedua P3K gitu. Jadi kita ini sama-sama ya aparatur sipil negara gitu Pak Haji, ya. Sama-sama aparatur Iya. sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ada pegawai negeri sipil yang konvensional Betul. dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Itu dia yang disebut P3K ini. Ya, betul Pak Haji. Lanjut. Semuanya sama hak-hak dan kewajibannya, cuman yang membedakannya tidak ada pensiun gitu ya, termasuk adanya perjanjian kontrak gitu Pak Haji ya. Setiap 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali ada evaluasi dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini ya pimpinan pemerintah daerah gitu Pak Haji, seperti itu. Dan turunan daripada undang-undang ASN ini untuk pengadaan P3K itu adalah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Pak Haji. Itu yang mana peserta daripada seleksi P3K ini ada 4 jenis, 4 golongan. 4 golongan, 4 ini ya, 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini dibagi ke 3 termin ya, ke 3 tahap gitu Pak Haji. Yang mana 4 golongan ini yang pertama itu THK 2 ya. Seperti THK 2 itu maksudnya tenaga honorer K2 ya, itu Pak Haji. Itu yang satu ya. Yang satu. Betul. Seperti Pak Agung dan Bu Yati. Yang kedua adalah honorer sekolah di sekolah negeri ya, yang berada di naungan pemerintah Pak Haji. Berarti AA itu. Nah, iya. Betul. Lanjut. Baik, yang ketiga yaitu honorer di swasta ya, guru Yayasan. yang ngabdi di yayasan. Baik. Yang keempat adalah alumni dari pendidikan profesi guru Pak Haji. Alumni PPG, pendidikan profesi guru. Jadi di antara tenaga honorer itu ada yang sudah lulus PPG kalau begitu. Ada Pak Haji. Seperti itu. Baik. Selanjutnya prosesnya kan ada 3 tahap ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tapi tahap ketiga Nah, belum. tahap ketiga belum ya? Iya betul. Baru 2 tahap yang dilaksanakan. Kalau AET ini lulus di tahap keberapa? pertama. Tahap pertama, pertama. alhamdulillah Oke. Pak Haji. Lanjut. Di tahap pertama ini yang bisa mengikuti tes itu ex THK 2 sama honorer di sekolah negeri Pak Haji. Sekolah induk. Sekolah negeri, Ya. baik induk maupun yang non induk ya, karena ketika di induk itu tidak ada formasi bisa Bisa. ngambil di sekolah lain gitu Pak Haji. Seperti Yang itu. ada lowongan jabatannya ya. Betul, yang ada formasi. Dan kebetulan, alhamdulillah saya, Ibu juga, Pak Agung masuk ke termin pertama ini Pak Haji. Tahap pertama ini dikarenakan memenuhi kriteria yaitu Terus Inggris. ex THK 2 dan honorer di sekolah negeri. Pemirsa TV Aspirasi Guru, ini 3 orang narasumber ini adalah lulusan seleksi P3K tahun 2021 yang diumumkan bulan November. Ya. Barangkali bisa dilanjutkan penjelasannya lebih spesifik, Ibu bisa pengalaman itu seperti apa? Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah memfasilitasi kami di sini. Terkait dengan perjalanan kami, mungkin saya mengawali lagi dari ini Nyambung, ya. awal menyambung dari Pak Agung ya. Betul kata Pak Agung bahwa perjalanan K2 itu sangatlah panjang. Kompleks ya. Sangat panjang, ada sukanya, ada dukanya. Sukanya kita bisa berkunjung ke istana, dukanya kita yang seperti tadi tidur di emperan gitu kan. Itu
Dan alhamdulillah kami di sini bisa akhirnya bisa nasib baik mungkin ya di tahun 2021 ini kami bisa diangkat menjadi P3K gitu. Walaupun awalnya PNS harga mati gitu Pak, gitu awal dalam perjalanan itu kami berjuang bolak-balik istana DPR pusat kan gitu. Itu perjuangannya adalah ASN harga mati. PNS ya. PNS harga mati gitu kan. Tetapi dengan adanya aturan bahwa usia juga kan ya. Karena mungkin usia kami sudah di atas kepala 4 lah Pak. Jadi akhirnya kami tidak bisa mengikuti CPNS kan. Akhirnya kita dialihkan ke P3K gitu. Pemirsa, bisa dipahami bahwa lahirnya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 itu sebenarnya kebijakan pemerintah untuk mengakomodir para tenaga honorer yang usianya sudah lebih dari 35 atau 35 ke atas, bahkan sampai mungkin 58 gitu ya. Tapi diakomodir dengan undang-undang ini bisa mengikuti seleksi ASN jenis P3K. Ini suatu yang bisa kita syukuri bersama termasuk teman-teman ini. Tinggal sekarang pada posisi sudah dinyatakan memenuhi kriteria menurut undang-undang, menurut PP tentang pengelolaan P3K, menurut Permenpan tentang pengadaan P3K. Lalu apa sebenarnya yang sekarang kita tunggu, yang menjadi aspirasi dari teman-teman dan TTA semua itu sebenarnya apa yang sebenarnya ditunggu itu? Yang kami tunggu adalah sekarang hanya SK Pak. SK. Karena apa? SK ini bagi kami mungkin bertiga, terutama dan teman-teman yang lain gitu tuh, itu kami SK itu sangat penting. Karena sebentar, ada berapa jumlah di Kabupaten Serang yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap ke-1, satu dan dua. Tahun 1 dan 2 ya, digabung. Di bulan November itu 1 dan 2. Berapa jumlahnya itu? 1682. 1682 itu tersebar ya di SD, SMP dan seterusnya ya. Terus kami di sini dengan rasa hormat dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah karena sudah terangkatnya kami pun kami itu sangat bahagia, sangat bersyukur Pak dengan diangkatnya menjadi P3K ini. Makanya kami pengen legalitas, yaitu legalitasnya itu adalah SK. Surat keputusan. Baik, tambahkan A. Baik. Diperkuat. Izin menambahkan Pak Haji, Bu Yati, Pak Agung, bagi kami Pak menginginkan terkait SK tersebut, kalaupun hanya 1 lembar SK, tapi bagi kami itu sangat berharga, sangat penting, dan kami merasa bersyukur ketika itu sudah diberikan gitu ya, karena banyak hal yang ingin kami lakukan saat SK itu sudah diterima untuk peningkatan kompetensi diri dan pengembangan diri juga gitu Pak. Pemirsa, ini sangat menarik ini. Kepentingan SK ini ternyata tidak langsung terkait dengan ingin segera menduduki jabatan dan mendapat salary sebagai mesin menurut undang-undang. Tapi ternyata ada yang sangat urgen ya di antara mereka karena SK ini, selembar kertas ini ternyata akan sangat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, ini bagian Mas Agung coba. Apa sebenarnya kepentingannya SK itu harus segera diterima? Coba. Ya, rekan-rekan Pak Haji juga dan pemirsa, dengan adanya SK itu sebetulnya rekan-rekan tenaga guru terutama, kalau rekan-rekan membuka info GTK tentu minta update Pak Haji. Minta update itu karena kalau misalnya sudah kita ada SK kan setiap kita membuka info GTK itu harus kalau Anda dinyatakan P3K silahkan untuk menginput segala macamnya seperti itu Pak Haji. Yang kedua juga selain itu tentu dengan adanya surat keputusan itu juga kita bisa memasukkan hal tersebut SK itu ke info ke SIM PKB Pak Haji.
untuk nanti kelengkapan kita, administrasi kita, persyaratan kita untuk PPG Pak Haji. Sudah 2 tuh. Jadi yang pertama pemirsa TV Aspirasi Guru, pentingnya SK itu untuk masuk data di info GTK, identitas diri. Ya, Dapodik Guru honor itu sudah ada SK-nya, nomenklaturnya jelas, supaya terpetakan di dalam info GTK. Yang kedua, link dengan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesi Berkelanjutan SIM PKB. Emang apa pentingnya sih SIM PKB? Jelas penting Pak Haji. Teman-teman mungkin lebih tahu, Pak Busron, Bu Yati mungkin lebih tahu ya. Kalau kita sudah ada SK itu kan minimal kita bisa ikut PPG. Meskipun PPG kan ada 2 jenis Pak Haji itu. Ada dalam jabatan, ada pra-jabatan, seperti itu. Karena AAEP mah sudah dalam jabatan ya, betul. posisinya sudah mengabdi sebagai guru. Di satu sisi, di sisi lain belum memiliki sertifikat profesi guru. Betul. Maka ketika di SIM PKB terbaca memenuhi kriteria karena ada SK itu, berhak mengikuti PPG dalam jabatan. Betul. Nah, lanjut. Oke. Memang PPG juga Pak Haji ada batasannya juga ya, artinya kalau sesuai usia segala macam, ada tahapan segala macam, dan itu pun tidak semuanya mungkin, tapi setidaknya kami ada peluang untuk mengikuti. Ya contohnya juga Pak Busron ya, kita nggak jauh-jauh, tadi saja kan untuk guru penggerak juga bisa, kan setidaknya gampang gitu ya, mau menang mau tidaknya, tapi persyaratannya sudah ada mah, kan kita bisa kompetisinya enak. Makanya ya itu pentingnya SK gitu Pak Haji gitu. Ini baru 2 untuk info GTK terpetakan di Dapodik, ngeling dengan SIM PKB kaitannya dengan pengembangan karir, salah satunya PPG dalam jabatan. Masih ada lagi kepentingan selain itu? Kayaknya hanya untuk legalitas aja. Legalitas kita yang awalnya honor kan bisa oh iya setelah lulus ternyata kita nih punya NIP gitu kan. Dengan adanya SK kan otomatis ada NIP. Nomor induk pegawai. Betul. Baik, pemirsa TV Aspirasi Guru, saya juga melihat ya di antara yang sudah dinyatakan lulus P3K ini sudah dalam penantian untuk pencairan PPG. Tunjangan profesi, tetapi lagi-lagi terkendala dengan makhluk yang selembar ini. Siapa yang mengalami ini? Ada nggak di antara? Coba ceritakan. Baik. Alhamdulillah, saya pribadi Pak Haji karena mengabdi dulu di yayasan 2006 itu dipanggil untuk PLPG tahun 2013. Itu kemudian pindah ke negeri di 2020. Otomatis tidak bisa realisasi dikarenakan kriteria untuk pencairan itu salah satunya harus ada SK dari pejabat pembina kepegawaian seperti itu. Jadi 3 nih, sekarang masih ke fungsi ketiga, itulah pentingnya selembar kertas. Jadi belum mendapat tugas, perintah tugas ya, surat perintah melaksanakan tugas, surat SK, tapi SK itu ternyata berfungsi untuk pemberkasan bagi para guru honor yang sudah dinyatakan lulus PPG tapi tidak bisa melakukan pencairan terkendala oleh makhluk yang sangat ini Pak Busron saya sendiri dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Betul. Masih banyak. Bukan hanya saya. Baik, terima kasih. Ini kita sudah semakin terang ya betapa sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan oleh umumnya secara sepintas. Kami bisa merasakan betapa perjuangan yang mulia ini, mari kita bersamanya dengan doa. Amin. Karena siapa yang akan memuliakan guru kalau bukan kita semua? Tidak ada bangsa yang hebat kalau tidak memuliakan guru. Baik, kita istirahat dulu sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa TV Aspirasi Guru Inspirasi Indonesia dan yang terhormat para pengambil kebijakan, pengelola kepegawaian dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita dengar riwayat teman-teman guru yang mulia ini, mari kita muliakan dan mari kita dengarkan lagi sesungguhnya apa sih yang diinginkan segera untuk
diharapkan oleh teman-teman yang sudah dinyatakan lulus ini segera untuk diterima. Mangga Pak Agung mungkin menceritakan. Ya, rekan-rekan, Pak Haji, jadi sesungguhnya yang kami inginkan itu tidak banyak, hanya SK tersebut. Jadi kalau kami dengan adanya kertas itu, kami juga sangat berterima kasih kepada Pemda, karena Pemda bagi kami sudah memberikan segalanya. Wabil khusus kepada Ibu Bupati, Pak Kadis, dan BKD, Kepala BKD dan instansinya, kami memohon maaf Pak, dan mungkin nanti teman-teman juga akan menambahkan terkait hal tersebut, karena hati manusia kan beda-beda Pak Haji, gitu kan, seperti itu. Silakan Ibu menambahkan lebih jelas. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Di sini betul yang lulus itu adalah 1.682. Pengennya SK itu diterbitkan gitu. Jadi tuntutan SK diterbitkan karena untuk 3 kepentingan tadi ya. 3 kepentingan Info tadi, GTK, SIM PKB, PPG. Dan pencairan yang sudah PLP. Yang sudah share. Ya. Pencairan yang sudah TLPG. Betul. Ini aja. Baik. Semangat. Baik. Terima kasih Pak Haji. Kami merasa bersyukur gitu Pak Haji ya. Sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga sudah sampai pada tahap ini gitu. Bagi kami patuh dan selalu mengikuti arahan pimpinan, dan harapan kami tadi sesuai prosedur gitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kami berharap bisa diberikan SK, kalaupun tanpa SPMT atau SPK dulu gitu, karena kami menyadari dan memahami kondisi keuangan daerah bukan hanya di Kabupaten Serang, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum lah kita ketahui, karena mungkin ini adalah perdana, jadi ya butuh persiapan yang matang juga dari pemerintah pusat, sehingga berdampak kepada proses di daerah, termasuk yang awalnya akan di backup oleh pemerintah pusat keuangannya, ternyata dilimpahkan ke daerah, sehingga kami memahami itu, maklum itu. Bagi kami untuk sementara diterbitkan SK dulu itu Sudah bersyukur. Alhamdulillah sudah bersyukur banget gitu Pak. Ya, itu saja mungkin tambahannya Pak. Baik, sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia, dan terhormat para pemangku kepentingan, sudah jelas kita dengarkan aspirasi mereka bahwa SK itu sangat dibutuhkan segera, kaitannya dengan info GTK terbaca di Dapodi, kemudian link dengan CPKB kaitannya dengan pengembangan karir, kemudian untuk pemberkasan PPG dan atau pencairan bagi yang sudah lulus PLPG. Lain tidak, ini aspirasi yang mereka sampaikan tadi. Semoga forum ini akan memberikan penjelasan ya kepada halayak bahwa sesungguhnya tidak macam-macam ya. Dan PGRI sesuai dengan garis kebijakan PB itu sedang memperjuangkan hal-hal yang memang berbeda juga dengan garis kebijakan pemerintah. Kita berada ke depan untuk memuliakan guru. Amin, amin. Kita tunggu saja, mudah-mudahan sejalan dengan kelihatannya sedang berkembang nih. Kita lihat para pemerintah daerah juga tidak diam, sedang melakukan hal yang sama, karena tadi Pak Busro juga menyampaikan ini tidak dialami oleh Kabupaten Serang saja, semua seluruh Indonesia. Kita mudah-mudahan ya doakan perjuangan para pemimpin kita dimudahkan. Amin, amin, amin. Pusat juga diberikan jalan yang terbaik untuk bagaimana memuliakan guru itu. Amin. Baik, pada segmen ini barangkali ada harapan yang bisa disampaikan baik untuk kepada teman-teman ataupun kepada pihak saja yang dianggap, siapa saja yang dianggap penting untuk disampaikan. Dari siapa Ibu? Mulai silakan dari Ibu. Kami memang sangat berterima kasih kepada PGRI yang selama ini selalu mendampingi
apapun yang kita lakukan, PGRI selalu mendampingi. Dan terkait itu kami memohon kepada pemerintah daerah, terutama Ibu Bupati, Pak Kadis, dan Kadis Dindik, dan Kepala BKPSDM beserta jajarannya, kami memohon agar permohonan kami ini, karena PPG itu mungkin akan diadakan sekitar di bulan Juli, Pak. Di bulan Juli ini, jadi kami mohon, kami harapkan SK itu awal Juli ini bisa kita terima. Itu Amin. harapan kami. Mudah-mudahan. Mana Pak ditambahkan Baik. barangkali ada? Harapan dari kami sama seperti Bu Yati, Pak Haji ya, karena ini harapan dari teman-teman semua juga yang mayoritas belum merasakan PPG gitu Pak Haji. Kalau saya pribadi sudah merasa. Terus yang berikutnya, saya mengajak kepada diri saya Pak Haji dan teman-teman semua, kita sebagai seorang guru sudah sepatutnya selayaknya menjadi tauladan gitu ya, menjadi role model, dan insya Allah implementasi dari keteladanan itu adalah salah satunya rasa syukur gitu, rasa syukur yang harus kita tampilkan. Dan sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan kutambah nikmatnya gitu Pak Haji ya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, ya sungguhnya azab Allah itu pedih gitu. Maka kami mengajak kepada diri saya dan teman-teman saya untuk bersyukur. Kita bersyukur sudah pada tahap ini, sudah bersyukur mau didorong, diberikan SK, adapun hal-hal lain insya Allah akan menyusul seperti itu Pak Haji ya. Harapan kami gitu. Baik, terima kasih Pak Busron. Ya. Barangkali Mas Agung ini ada yang spesifik ajakan pada teman-teman atau kepada pemerintah pusat atau seperti apa, silakan. Baik, Inspirasi. betul ke Pak Haji tadi bahwa saya pantas sebagai dipanggil Mas, kayak saya kelahiran selain Serang di darahnya ada darah Jogja. Terkait harapan Pak Haji, karena sekali lagi apa yang tadi dikatakan oleh Kak Yati, Kak Busron juga sepakat kami bahwa teman-teman kita harus memahami segala macam kondisi termasuk pemerintahan daerah kita, karena mungkin teman-teman juga sudah mengetahui terkait dana yang ada di Pemda itu ibaratnya sedang keadaannya kurang baik, sehingga sebaiknya kalau seorang anak itu sebaiknya kita membahagiakan orang tua. Apa yang kita bisa, misalkan SK ya kita SK aja dulu, nanti yang lainnya itu juga akan mengikuti kalau itu sudah ada. Sebetulnya yang Agung baca Pak Haji, kalau pemerintah pusatnya ada uang maka kenapa harus ke dana alokasi umum, langsung aja ke dana alokasi khusus gitu kan. Pemerintah pusat Seperti kenapa itu. ke DAU, Kedak kenapa aja. DAK? Iya. Muncul iya. Coba, seperti apa harapannya ke pusat tuh? Ya, semoga pemerintah pusat bisa mengkaji ini di tahun 2022 juga akan ada seleksi P3K juga Pak Ji, yang tahap 3 ya? dan yang tahun 2022. Konon katanya mau berbarengan ya. Sebaiknya juga kemarin kami dengar Ibu Bupati melalui forum kepala daerah, asosiasi kepala daerah sudah berbicara dengan Pak Jokowi, mudah-mudahan segera direalisasikan. Amin. Gitu. Amin. Mudah-mudahan jangan membebani pemerintah daerah juga kan, seperti itu. Kalau misalkan ibu orang tua kita yang mulia itu dicederai, mungkin kita juga konon katanya dalam agama juga akan tergolong menjadi anak durhaka seperti itu. Itu saja Pak Haji ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih bincang-bincang santai di tengah hutan ini, rasanya mudah-mudahan menjadikan suasana teman-teman yang bersyukur itu dalam arti menerima dan memperjuangkan terus sesuai dengan apa yang sistem diberlakukan. Ya.
kemudian tetap berusaha dengan Hak dan kewajibannya juga Pak Haji. Terima kasih atas kebersamaan Teh Yati, Pak Busron, Mas Sama-sama, Agung. Saya Haji. panggil Mas Agung saja. Tepat Pak Haji, karena saya dari Jogja juga. Mudah-mudahan bersama Di Prambanan. ini membawa hikmah. Amin. Dan kita doakan para pemimpin kita diberikan kemudahan untuk mengambil keputusan yang memuliakan guru. Amin. Dan Amin. Mudah-mudahan ya Allah. kebersamaan TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang mengadakan acara ini sebagai bagian dari solusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa umikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Haji.